An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syu'mu su'ul khuluqi akhrajahu Ahmad wa fi isnadihi dha'fun. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beranggapan buruk adalah perangai yang sangat jelek. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang lemah. Tetapi sekalipun hadis ini lemah, secara makna benar bahwa seseorang beranggapan jelek ataupun menganggap sesuatu itu membawa sial, itu adalah bagian daripada perangai atau akhlak yang buruk pada dirinya. Kenapa demikian? Karena perangai seperti ini adalah salah satu dari perangai-perangai orang-orang musyrik jahiliyah. Makanya Nabi SAW dengan tegas mengatakan, laisa minna man tatayyara au tutayyira. Laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu. Bukan bagian dari kami orang yang melakukan tatayyur atau orang yang meminta dilakukan tatayyur untuknya. Dan tatayyur itu artinya menyandarkan kebaikan dan keburukan, untung dan sial, selamat dan bencana kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan asyu'mu. Jadi sekali lagi asyu'mu itu sama dengan tatayyur. Apa itu? Menyandarkan kebaikan dan keburukan, menyandarkan untung dan sial, menyandarkan selamat dan bencana bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang musyrik Arab itu, kalau mereka hendak melakukan sebuah perniagaan, baik ke Yaman di musim panas ataupun ke Syam di musim dingin, rihlatash syita'i was saif, maka orang-orang jahiliyah Arab ini, karena kejahilian mereka, kebodohan mereka, maka mereka selalu menerbangkan dengan seekor burung, semacam merpati dan yang semacamnya. Kemudian setelah diterbangkan, lihat dia terbang kemana. Kalau burung itu terbangnya mengarah ke Syam, ini akan membawa kesialan. Makanya Syam disebut Syam karena lisyu'ni, karena membawa kesialan. Tapi kalau terbangnya mengarah ke Yaman, berarti keberuntungan. Maka mereka akan berangkat berniaga. Walaupun tujuannya ke Syam, tapi kalau burungnya terbang ke arah Yaman, tetap mereka akan berangkat ke Syam. Kenapa? Karena ada petunjuk hoki. Dengan terbangnya burung ke arah Yaman itu mengisyaratkan ada keuntungan besar yang akan diraih. Tapi kalau ngarahnya ke Syam burung itu, walaupun mereka hendak berjalan ke Yaman, tidak akan jadi. Kenapa demikian? Karena ada pertanda buruk, ada pertanda kesialan, ada pertanda kejelekan. Mereka tidak akan berangkat. Maka dalam Islam kemudian tradisi seperti ini dibatalkan. Tidak boleh menyandarkan sial dan untung kepada seekor burung. Itu yang disebut dengan asyu'mu namanya. Menyandarkan kesialan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah akhlak yang sangat jelek. Akhlak yang sangat jelek. Apa alasannya? Satu, kenapa kemudian Islam itu melarang beranggapan jelek ataupun buruk kepada selain Allah? Satu, karena bagaimanapun bisa menghancurkan tauhid seseorang. Orang yang beranggapan jelek atau buruk kepada sebuah benda, atau arah, atau angka, atau apa namanya, maka hakikatnya dia sudah menghilangkan tauhid pada hatinya, atau minimalnya mengurangi tauhid dalam hatinya. Tauhid ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang selalu beranggapan jelek kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka biasanya seseorang itu suka melambat-lambatkan keinginannya untuk melakukan sesuatu. Karena banyak pertimbangan. Seperti orang jahiliyah tadi, berangkat atau tidak, berangkat atau tidak. Karena tandanya ngarah ke Syam nih burung ini. Jadi mereka ragu-ragu, berangkat tidak, berangkat tidak. Ujung-ujungnya tak berangkat. Karena kalau berangkat mereka punya anggapan sial. Lah begitu juga di masyarakat ini, seseorang mau safar, kemudian seseorang melihat ketika hendak safar keluar dari rumahnya, anggap saja tiba-tiba ada orang ngemis datang ke rumah dengan muka yang buruk, menyeramkan. Kemudian kita takut. Kemudian kita berpikir, ini pertanda apa ya? Masa pagi-pagi buta ada pengemis buruk rupa pula. Jangan-jangan.
Nah, mulai jangan-jangan tuh. Ya. Jadi dia berpikir itu sudah sial dulu hidupnya tuh. Jangan-jangan ada pertanda apa ya? Jangan-jangan kalau saya pergi akan terjadi kecelakaan. Nah, itulah orang-orang yang kemudian menganggap sial, menganggap buruk kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu melambat-lambatkan keinginan untuk melakukan pekerjaan karena was-was akhirnya. Kemudian yang ketiga, hati ini tidak tenang, Bu. Hati tidak tenang. Orang yang selalu beranggapan sial dan buruk itu, hatinya tidak akan tenang. Tidak akan merasakan ketenangan, justru yang ada kebingungan, kebimbangan, kesedihan, dan yang semacamnya. Karena takut tertimpa sesuatu. Itulah tatayur atau asyu'mu dalam hadis ini. Kemudian yang kelima, yang keempat, mau cepat-cepat aja nih. Kemudian yang keempat, melemahkan keinginan. Bukan, kalau tadi kan melambatkan keinginan untuk melakukan, ini melemahkan azam, melemahkan niat. Terkadang niat baik jadi tidak dilakukan karena takut membawa sial. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bisa menghilangkan angan-angan seseorang dan mengantarkan seseorang ke putusasaan. Jadi cita-cita seseorang bisa mati gara-gara menganggap sial, bahkan bisa sampai kepada putus asa, membawa ke putusasaan gara-gara tasya'um ini, menganggap sial atau menganggap jelek, disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti apa? Banyak di masyarakat lah tasya'um itu atau tatayur itu. Seperti umpamanya merasa akan ada yang mati karena ada burung gagak, umpamanya kan. Malam-malam kakak, umpamanya ada burung gagak. Nih malam ini mau ada yang mati nih kayaknya nih. Kenapa? Tuh suara burung gagak ramai kali malam-malam. Ya. Kira-kira rumah yang mana yang mau mati nih? Itu namanya tasya'um, Bu. Menyandarkan kesialan atau kematian kepada seekor burung gagak gara-gara suaranya. Ya. Atau umpamanya sama juga seseorang menganggap akan dekat dengan kematiannya kalau seandainya mungkin ada kedutan dari matanya. Kok mata saya berkedut-kedut? Kata orang dulu katanya saya mau mati gitu. Nah, ini juga sama nih. Ya, seperti itu namanya menganggap sial gara-gara kedutan mata. Nggak ada urusannya kedutan mata dengan malakul maut. Ya. Ini kan merasa seseorang menganggap sial kepada selain Allah. Itu syirik namanya. Atau namanya seseorang merasa sedang digibahi atau digosipin, mungkin karena telinganya gatal. Jadi gatal telinganya, ini tetangga mana yang kurang ajar nih katanya. Karena sebelah kiri telinganya, oh mungkin tetangga sebelah kiri yang kurang ajar. Karena yang gatal sebelah kanan apa yang dituduh. Jadi ada orang yang kemudian merasa digosipi, digibah hanya gara-gara gatal telinganya. Ini kan tatayur, Bu. Ataupun mungkin ketika ibu di dapur sedang nyuci piring atau gelas, mungkin licin, terlepaslah gelas itu, kemudian kena tembok, pecah. Mulai berpikir nih, ini pasti akan ada kesialan. Gelas pecah nih, jangan-jangan suami ada apa-apa. Jangan-jangan saya nanti akan ada apa-apa satu hari ini. Lah ini namanya asyu'mu. Ini menganggap sesuatu sial, menganggap sesuatu jelek dan disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesyirikan. Tidak boleh seseorang itu kemudian tatayur ataupun asyu'mu seperti itu. Karena sekali lagi ini bagian daripada kesyirikan dan itu akhlak buruk. Yeah. Atau contohnya umpamanya menganggap anak itu sakit-sakitan karena namanya kurang bagus. Supaya jangan-jangan nih gara-gara bejo nih anak saya nih. Bejo itu kan bagus artinya ya. Tapi anaknya sakit-sakitan. Gara-gara bejo nih harus diganti nih. Ya. Akhirnya kemudian diganti namanya. Lah nggak ada urusan ganti nama dengan penyakit, Bu. Itu karena asyukmu saja itu. Memang betul nama itu mempengaruhi. Tapi kemudian jangan gara-gara nama menganggap anak itu sakit-sakitan sehingga kemudian terlalu berat namanya harus diganti dengan ringan. Semana caranya ya. Ini pun bagian daripada asyukmu namanya tatayur. Atau menganggap datangnya musibah karena mungkin kedatangan tamunya nggak jelas. Ataupun pamannya seperti yang dipikirkan oleh Fir'aun di zaman itu, beranggapan bahwa datangnya bencana gara-gara datang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi pamannya di kampung ini ada ustadz baru datang, ustadz sunnah. Tiba-tiba kemudian baru saja datang di Batam ini beberapa orang, tiba-tiba terjadi banjir di mana-mana. Akhirnya menganggap jangan-jangan sial kebanjiran ini gara-gara kedatangan Ustadz A, B, C, D itu. Itu juga sama dengan tatayurnya Fir'aun tuh. Ya. Tidak boleh menganggap seperti itu. Atau yang ma'ruf di negeri kita lah, seperti kalau datang bulan Muharram kan, Bu. Bulan Muharram itu
Biasanya orang-orang Jawa Kolot biasanya itu bulan Muharram, khususnya bulan Syura, itu mereka menganggap itu bagian daripada bulan keramat yang harus dikeramatkan. Sehingga orang-orang tua dulu mereka suka merendam keris-keris pusaka di zaman Belanda gitu ya. Pokoknya merendam dengan berbagai macam bunga. Karena saya pernah melihat waktu saya kecil itu kalau bulan Muharram memang orang-orang tua dulu, tetangga-tetangga itu biasanya, terutama yang sudah tua-tua lah, usianya sudah 60-70 tahun itu, mereka merendam pusaka-pusaka Belanda, zaman Belanda, keris, kijang atau apa gitu ya, dari senjata-senjata, kemudian direndam dengan 7 bunga. Biar wangi. Orangnya saja gak pernah berendam 7 bunga, Bu. Itu keris bekarat direndam 7 bunga. Nah ini kalau tidak tatayur asyumu apa namanya? Ini kan menganggap sial bahwa bulan itu kalau tidak dibuat ritual seperti itu akan membawa kesialan. Nah ini kan kolot pemikiran seperti ini karena Islam tidak pernah menyandarkan sial dan untung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau umpamanya ibu karena penakut kalau lewat kuburan, kalau di sini kuburan Temiang itu ya lewat saja. Itu selalu melihat seolah-olah selalu melihat hantu. Ada hantu gentayangan gitu ya. Padahal kita tahu bahwa penakut itu apapun jadi hantu kan, Bu. Yang listrik aja jadi setan. Itu penakut tuh biasanya kan. Penakut tuh di mana-mana apa saja jadi setan di depan matanya itu, Bu. Kadang-kadang kain putih padahal bendera merah putih, Bu. Enggak dilihat merahnya, lihat putihnya saja. Itu kayak setan lagi gantung di tiang katanya. Dia nggak lihat warna merahnya. Nah, kadang-kadang apapun, lah ini kadang-kadang kemudian dibawa kepada kesialan bagi hidup dia. Nah ini juga bagian daripada asyumu atau tayyum. Jelas ini bisa mengurangi tauhid. Atau mungkin ibu mimpi buruk. Dalam mimpinya itu mungkin ibu melihat sesuatu, entah ketemu genderuwo, ketemu sundel bolong, atau apalah di dalam mimpinya ya. Pokoknya istilah-istilah setan Indonesia kan banyak, Bu. Suster ngesot, apa kan semua ada tuh. Padahal kan cuma satu itu jin ya, itu istilah saja ya. Umpamanya dalam mimpi ibu ketemu hal-hal atau seperti itu. Ketika bangun terpikir, Bu, ada apa ya kok mimpi saya jelek sekali ya sudah beberapa hari ini ya. Apa saya akan terjadi sesuatu? Itu namanya tatayur. Mimpi buruk itu datang dari setan, tidak perlu dipikirkan. Tidak perlu dipikirkan apalagi sampai akan terjadi sesuatu, mustahil ya. Karena itu memang setan tidak berikan was-was kepada kita. Atau umpamanya ibu dalam mimpinya asik ketemu orang tua yang sudah mati aja. Mimpi lagi ketemu lagi orang tua. Padahal sudah meninggal orang tuanya. Mimpi lagi ketemu lagi. Akhirnya berpikir apa saya mau cepat mati nih usulnya. Jadi itu namanya tatayur, Bu. Tidak boleh seseorang menyandarkan kesialan, kejadian buruk ataupun kejadian jelek itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada itu. Atau ibu umpamanya di jalan nabrak, umumnya ya di negeri kita ini biasanya gara-gara nabrak kucing tuh. Ibu naik mobil, ada kucing, malam-malam kan kerindas mobil. Oh itu sepanjang jalan, Bu, was-was tuh, Bu. Ya. Akhirnya umumnya biasanya orang nabrak kucing itu karena saking takutnya berhenti, itu bangkai kucingnya itu dibawa balik, dikafani, disolatkan, dikuburkan di kuburan kaum muslimin itu. Kayak orang aja. Ya karena takut ya kan. Padahal sebenarnya nabrak kucing, kalau memang tidak sengaja tidak berdosa lah. Kecuali kalau disengaja. Itu sama dengan nabrak ayam, Bu. Apa bedanya nabrak kucing, nabrak ayam, nabrak tikus? Gak ada beda, itu binatang. Ya, kenapa kemudian dipikirkan sampai kemudian mengganggu pikiran dan seolah-olah akan membawa kesialan? Tidak bisa juga. Itu menyandarkan kejadian buruk atau sial kepada selain Allah, itu kesyirikan namanya. Atau contoh yang lain negeri kita ini, perkara angka lah. Itu yang banyak juga kan. Angka berapa biasanya? 13 kan gitu ya. Nah, kadang-kadang di hotel kamar 10 ada, kamar 11 ada, kamar 12 ada. 13 nggak ada, yang ada langsung 14. Ketika ditanya, kok nggak ada kamar 13 bang? Oh nggak ada katanya, nggak ada. Karena menganggap sial kamar itu. Kadang-kadang di pesawat juga sama tuh, nomor 13 dihilangkan tuh karena membawa sial kan. Lah jadi hal-hal yang seperti ini, kata Nabi SAW, asyu'mu su'ul khuluqi. Ingat bahwa kesialan, menganggap sesuatu sial adalah akhlak atau perangai yang jelek. Itu bagian tatayur. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis bahwa at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Beranggapan buruk itu syirik, beranggapan buruk itu syirik, beranggapan buruk itu syirik, kata Rasul. Wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Kata Nabi SAW, dan setiap kita pasti pernah mengalami hal tersebut, namun Allah hilangkan itu dengan memberikan tawakal dalam hati seorang
orang mukmin. Jadi setiap kita pasti pernah mengalaminya kata Nabi. Saya, ibu pasti pernah mengalami. Pasti mengalami itu. Umpamanya ibu mau safar, mendengar ada kejadian apa gitu kan. Enggak jadilah. Takut terjadi apa-apa gitu ya. Padahal sebenarnya tidak ada masalah. Kecuali kalau memang ada penelitian ilmiah. Contoh umpamanya dari pihak BMKG mengatakan akan terjadi hujan intens ataupun banjir atau apa gitu kan, itu kan jelas Bu ya. Memang mereka meneliti secara ilmiah, gitu ya. Kalau memang mereka menghabarkan, walaupun bisa tidak benar, tetapi kan umumnya mereka benar. Walaupun tidak 100%, tetapi kan mendekati. Ya mungkin kalau dengar berita-berita dari mereka ya bisa saja itu tidak menganggap akan terjadi kesialan karena memang pemberitaannya ilmiah. Tapi yang saya maksud adalah terkadang berita-berita itu tidak ilmiah gitu. Tidak ilmiah. Hanya mungkin tetangga bilang, ini ibu kalau safar sekarang saya takut ibu terjadi apa-apa nih. Maksudnya gimana ya katanya. Saya melihat mencermati cuaca langit ini. Wow, kayak orang BMKG Bu dia. Padahal dia orang biasa saja, mencermati kayak dukun saja kan. Ibu akhirnya malah kepengaruh dengan ucapan dia. Padahal dia nggak sekolah pun tidak bisa ngomong begitu kan. Kepikiran, itu namanya tatoyur Bu. Nggak boleh. Ya itu namanya kata Nabi SAW. Tapi perkara ini bisa dihilangkan dengan tawakal. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Pergi. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Karena kan beritanya tidak jelas. Kecuali dari badan ilmiah. Yalah kita nggak usah pergi. Tapi kan ini nggak ada keterangan dari mereka. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Pergi. Karena tatayur itu bisa dihilangkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terlampau banyak di masyarakat Bu, namanya asyu'mu itu menganggap jelek sial kepada sesuatu terlalu banyak. Ya, anak gadis duduk di pintu makan nanti tak laku jodohnya. Katanya orang dulu, padahal sebenarnya kalau anak gadis duduk di pintu lebih cepat kan jodohnya Bu, karena ditengokin hari-hari lewat kan. Ini bilang nggak laku katanya. Nah ini kan bertentangan dengan akal juga bertentangan. Kadang-kadang gara-gara kesemutan tangan kanan, wah ini ada yang mau bayar utang. Kalau tangan kiri ini debt collector yang datang. Nah, ini kan apa cerita-cerita seperti ini? Ini nggak masuk di akal. Kalau umpamanya istrinya lagi hamil, suaminya mau mandi, itu anduk jangan dilitkan di leher katanya. Anduknya dijinjing saja, jangan sampai sama suaminya kalau mandi sementara istrinya lagi hamil tidak boleh dililitkan di leher. Kenapa? Karena nanti janinnya itu dililit sama ususnya katanya. Lah apa urusannya anduk dengan usus anak janin coba kan? Nah kan gak ada urusannya itu. Kenapa jadi anduk berpengaruh kepada janin si ibu? Lah kalau bukan tatayur apa namanya? Dan anehnya di masing-masing daerah itu memang aneh-aneh tatayurnya gitu ya. Di daerah saya Sunda dengan daerah Jawa dengan daerah Padang tentu kan akan beda-beda. Tatayur ataupun asyu'mu menganggap sesuatu sial kepada sebuah atau sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, sesuatu yang dirasakan, sesuatu yang dimimpikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi menganggap sial yang bagian daripada akhlak buruk itu. Kalau ibu melihat sesuatu, kemudian ibu menganggap yang dilihatnya itu membawa sial. Atau ibu mendengar sesuatu, dan yang ibu dengar itu seolah-olah dalam perasaan ibu akan membawa sial. Atau sesuatu yang diraba, yang dipegang, ya. Kemudian ibu punya perasaan gara-gara megang ini, megang itu, kemudian akan terjadi sesuatu yang buruk, ya. Atau memimpikan sesuatu dan membayangkan sesuatu. Kemudian mimpi dan bayangan tersebut dalam hati ibu akan terjadi kesialan, keburukan. Lah, hal-hal yang seperti ini disebut asyu'mu namanya Bu. Baik yang didengar, baik yang dilihat, baik yang diucapkan, baik yang diraba, baik yang dimimpikan. Kemudian disimpulkan akan terjadi sebuah keburukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tatayyur atau asyu'mu. Dan ini bagian daripada kesyirikan menghilangkan tawakal. Menghilangkan tawakal. Masyarul muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu beda kalau seseorang itu mau melangkah sesuatu karena ada dua pilihan. Itu bukan tatoyur. Umpamanya ada anak muda, ya kan, menaksir dua wanita umpamanya. Yang satu ya kurang cantik rupanya, tapi kaya raya. Yang satu cantik sekali, miskin tapi bego umpamanya. Kemudian dia ragu-ragu, ya, saya milih yang ini tak cantik tapi kaya. Gimana ya? Nanti saya udah nikah masalah pula.
ya kan? Yang satu saya suka cantik gitu. Tapi idiot pula dia. Miskin juga, tapi saya suka cantik umpamanya kan. Akhirnya dia bimbang, Bu. Itu bukan tatoyur namanya, Bu. Ya. Itu memang ada pilihan, cukup istikharah. Itu istikharah saja, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kira-kira yang mana dari dua-duanya, mau diambil dua-duanya atau diambil salah satunya atau ditinggalkan dan milih yang lainnya. Ya kan, tergantung, itu istikharah, tidak masuk dalam bab tatayur. Jadi sekali lagi kalau bab tatayur kan antara pergi atau enggak, pergi atau enggak, ujung-ujungnya ngitung kancing. Ya, pergi enggak, pergi enggak, pergi enggak. Di ujung kancing enggak pergi. Apa hubungannya kancing dengan pergi, Bu? Ya. Lah ini kan, lah kalau yang seperti itu namanya tatoyur. Ada keraguan-raguan, takut ada musibah yang tidak jelas sandarannya. Lain kalau jelas sandarannya karena mungkin ibu melihat berita dari BMKG atau dari badan-badan yang ilmiah memang. Itu enggak masalah ya. Tapi kan enggak ada berita-berita seperti itu. Hanya gara-gara umpamanya ibu melihat ada orang aneh, ada binatang aneh, ada apa gitu kan. Atau malamnya mimpi buruk sehingga ibu tak jadi pergi. Itu namanya tatoyur. Ya, namanya tatoyur asyumu yang dilarang. Dalam hadis Nabi SAW, asyumu su'ul khuluqi. Bahwa menganggap kesialan, menganggap keburukan adalah akhlak yang buruk. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Imam Al-Qarafi rahimahullahu taala ketika menyebutkan kalimat at-tiyarah. Beliau mengatakan, "Huwa adhannu sayyi'ul kain fil qalbi." Jadi dia adalah seseorang itu memiliki sangkaan yang buruk dalam hatinya. Seseorang itu memiliki sangkaan yang buruk dalam hatinya akan terjadi kesialan. Dan ini bagian daripada su'ul akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada buruknya akhlak kepada Allah. Dia berburuk sangka kepada Allah. Kenapa berburuk sangka kepada Allah? Karena menyandarkan kesialan kepada selain Allah. Padahal baik dan buruk itu datang dari Allah. Dia enggak yakin dengan Allah. Dia enggak yakinnya malah dengan selain Allah. Itu kan namanya su'ul khuluq. Buruk akhlaknya dengan Allah. Masa enggak yakin dengan Allah? Kok yakin kepada selain Allah? Nah ini kalau enggak buruk akhlaknya apa namanya? Nah Allah itu di tangannya kekuatan, di tangannya rizki, di tangannya kebaikan, semua ada pada Allah Subhanahu wa taala. Malah disandarkan kepada selain Allah. Maka ini namanya sayyi'ul khuluq. Namanya buruk akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, seseorang tidak boleh kemudian meletakkan keburukan ataupun kejadian buruk kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun satu bisa menghilangkan tawakal. Jadi beranggapan sial kepada selain Allah itu bisa menghilangkan tawakal. Yang kedua, menimbulkan rasa takut. Yang ketiga, bisa saja sampai mencela waktu. Seperti orang yang menganggap angka 13 gitu ya, atau hari tertentu atau bulan tertentu dianggap bulan sial, itu kan namanya mencela waktu, Bu ya. Karena Allah mengatakan dalam diskusi itu, la tasubbu ad-dahra fa inna ma ana dahrun. Jangan kalian mencela masa, mencela waktu. Aku yang membolak-balikan waktu. Orang yang menganggap hari ini sial, ini bulan sial, itu tahun sial, itu sama dengan mencela waktu, Bu. Kalau mencela waktu sama dengan mencela yang menciptakan waktu Allah. Dan itu di masyarakat masih ada yang seperti ini. Kadang-kadang dia tanya kepada orang pintar karena anaknya mau nikah. Ya, Bapak kira-kira nih layaknya atau cocoknya anak saya nikah ini tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Maka orang yang dianggap pintar kemudian meramal. Sok-sok meramal mengatakan nampaknya jangan bulan depan. Kenapa? Saya melihat sesuatu akan terjadi. Wah, dia mungkin melihat dia bisa meramal. Akhirnya yakin nih yang punya hajat, kira-kira kapan? Kata orang pintar, nantilah saya akan tirakat dulu. Wah, kan itu ya. Nanti setelah tirakat saya akan kasih tahu kira-kira tanggal, bulan. Penipu, Bu. Ya, kalau ada orang seperti itu, katakan langsung kadzabta, kau ini penipu. Karena tidak ada yang namanya jam, detik, hari, minggu, bulan, tahun. Di sisi Allah itu sama semuanya. Itu hanya perputaran waktu. Tidak ada yang sial, tidak ada yang tidak sial. Sama aja semuanya baik. Yang sial itu kita, bukan waktunya. Jadi orang kalau menganggap kemudian sial waktu itu sama dengan mencela waktu. Ya. Jadi sudah menghilangkan tawakal, dan ini inti daripada tauhid. Kemudian menimbulkan rasa takut, padahal takut tidak boleh diberikan kepada selain Allah.
takut itu harus diberikan kepada Allah, terkadang menjerumuskan kepada mencela waktu. Atau terkadang sampai kepada tasyabuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir, terutama orang-orang kafir jahiliyah, yang dimana mereka menganggap bahwa burung kalau terbang ke arah Syam itu dianggap sial. Berarti kalau kita tatayur, apa bedanya kita orang-orang jahiliyah? Kita ini sudah modern kok masih balik ke jahiliyah, gimana ceritanya? Ya, jadi sekali lagi hal-hal yang seperti ini bisa berdampak buruk. Oleh karena itulah maka kalau dalam hati ada hal-hal yang semacam ini, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakan, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, dan tidak ada hal-hal yang buruk kecuali keburukan itu datang dari-Mu, dan tidak ada sesembahan selain daripada diri-Mu. Ingat bahwa kalau ada pertanda-tanda yang seolah-olah dalam hati kita akan menganggap pertanda itu membawa kesialan, maka hadapi pertanda yang tidak masuk akal itu dengan tenang. Jangan membiarkannya mengganggu pikiran, karena tidak ada pengaruh secara syar'i maupun indrawi kepada kita bahwa tanda-tanda itu akan datang atau mendatangkan kesialan dari selain pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara bahaya asyu'mu dalam hadis ke-33. Baik, sampai di sini